Selanjutnya acara ini akan kami serahkan kepada rekan kami selaku moderator yaitu Kang Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, ini jelasan yang pertama atau yang kedua? Sama ya? Oke. Mas Budi biasanya pada ngomong saudara dulu deh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Haidar sebagai moderator dari si acara. Di sini saya mungkin bisa dulu dengan Ustaz ya. Ada yang tahu ini akan membahas temanya tentang apa? Tapi masa pada lemes ini pada puasa kan ini? Justru karena puasa jadi lemes siang lagi. Terus ruangannya adem jadi ngantuk gitu ya. Juga jam tidur siang kan? Iya. Gimana? Sini perjalanan lancar. Lancar alhamdulillah walaupun hujan ya. Gimana langsung masuk materi aja nih? Ya teman-teman, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Saya mau nanya ke kalian, kira-kira kalau ada orang yang 60 tahun ibadah terus dia ngelakuin dosa besar 6 hari, kira-kira nanti pertimbangan di hari kiamat dosa dan pahalanya berapa yang mana? Yang tahu cuma anak-anak? Cek. Yang tahu cuma anak-anak? Kalau benar boleh pulang duluan. Silakan. 60 tahun ibadah terus habis itu dosa besar 6 hari, mana yang lebih berat di hari kiamat? Saya mau nanya Mas, siapa ini? Faza dari SMA mana dulu? Hamil. Oh Kamil kan? Kalau Hamil itu artinya pembawa ya. Hamil itu ukuran nanti pembawa Al-Quran. Kamil, sempurna. Oke, Mas Kamil, SMA? Faza. Kira-kira yang mana yang lebih besar Faza? Tergantung. Gimana tergantungnya jelasin dulu. 6 hari dosanya itu dosa besar. 6. Kemungkinan besar ya Allah. Iya. Kemungkinan ya lebih berat timbangannya dosa besar ini. Ini jawabannya keren banget, tepuk tangan dulu teman-teman. Jarang yang ngejawabnya kayak gini. Asli jarang. Betul. Jadi kalau ibadahnya itu 60 tahun yang standar, lalu dosa 6 malamnya dosa ekstrim, maka iya dosa besarnya itu bisa ngalahin pahalanya. Dan saya mau ngasih tahu hadis ini. Ini hadis yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi namanya hadis mauquf, bukan ucapan Nabi SAW, tapi ucapan sahabat. Cuma karena ini berbicara tentang kejadian hari kiamat, maka pasti sahabat ini mendengarnya dari Nabi SAW, walaupun beliau nggak bilang aku mendengar dari beliau, tapi pasti ini berdasarkan wahyu. Ini agak rumit bahasanya, saya nggak mau terlalu menjelimet, langsung aja kepada storynya. Ada orang ahli ibadah 60 tahun ibadah, kemudian setelah 60 tahun ibadah dia ketemu sama pelacur, lalu dia zina 6 malam. Zina cuma 6 malam loh, ibadahnya 60 tahun, sedangkan zinanya cuma 6 malam. Dan ketika mau ketahuan sama masyarakat, dia apain tuh? Mas Haidar, kalau ketahuan zina, orang ketahuan zina secara hukum Islamnya itu diapain Mas? Kalau itu pasti dicap jelek kita. Dicap jelek, iya dicap jelek kita. Tapi kalau hukum Islamnya apa nih Mas? Dirajam Ustaz. Dirajam, yakin? Kalau belum menikah mungkin digampar gitu. Kalau belum nikah dipecut 100 kali, kalau udah nikah itu dirajam. Udah nikah terus zina sama wanita selain istrinya, kalau sama istrinya bukan zina ya, berhubungan dengan selain istrinya itu dirajam. Tapi kalian perlu tahu ya, sebelum saya masuk ke materi, sebelum lanjut ke hadis tadi, ini biar teman-teman jadi nggak salah terhadap Islam. Karena inilah realita pemuda zaman now, kayak Islam tuh malah mengkritisi. Aneh. Kalau kita mengkritisi sains atau teori-teori pelajaran duniawi, ini nggak apa-apa, malah bagus. Kita berpikir kritis.
Tapi kalau udah ayat Quran dan hadis dikritisi bisa murtad kita. Hati-hati. Nah, teman-teman, pernah nggak kalian ngeliat video orang dirajam atau dipecut 100 kali gara-gara zina? Pernah nggak? Pernah. Oke. Ini berarti suka ngeliat dark website ya kayaknya. Soalnya kayak gitu-gitu gak ada di YouTube kayak gitu, gak dilihat. Jarang banget. Kalau di upload tuh pasti langsung di take down beberapa hari kemudian. Oke teman-teman, kalau kalian pernah lihat video orang yang dipecut atau dirajam, ketahuilah mereka itu dipecut 100 kali atau dirajam bukan karena ketahuan zina. Ingat baik-baik, bukan karena ketahuan zina. Terus kenapa dong? Ada yang tahu kenapa? Karena mereka sendiri yang ngaku ke hakim dan ingin disucikan dari dosa. Kenapa Ustaz? Karena untuk dirajam atau diputus 100 kali itu ada prerequisitesnya, ada syaratnya dulu. Kapan seseorang dipecut 100 kali atau dirajam? Yaitu, maaf saya ya, kita nggak boleh vulgar, ini lingkungan edukasi. Mereka yang zina itu harus kalau mau ketahuan, itu harus ketahuan sama 4 orang yang soleh, dan 4-4-nya harus melihat secara langsung, maaf sekali, pulpen masuk ke tutupnya. Kebayang gimana caranya? Ada orang misalnya lagi zina di kamar kosan misalnya, Mas Haidar melihat, tapi ngelihatnya itu baru dari balik selimut, artinya di selimut duaan cewek cowok gitu. Jadi jangan dibayang-bayangnya sapi aja, kayak sapi merah gitu ya. Oke teman-teman, jangan bayangin yang aneh-aneh. Mas Haidar lihat temannya ada yang zina, cuman ngelihatnya dari balik selimut. Mas Haidar di luar dari jendela, temannya duaan cewek cowok lagi di selimut. Mas Haidar gak boleh lapor ke hakim negeri Islam. Kalau kita ini negeri Islam ya. Kalau Mas Haidar lapor ke hakim, Pak Hakim, saya melihat teman saya zina, nanti Mas Haidar dipecut 80 kali. Mas Haidar dipecut 80 kali. Apa Mas Haidar tidak melihat dari balik selimut, tapi asli langsung melihat. Mata melihat banget, langsung pulpen masuk ke sumurnya, pulpen masuk ke tutupnya. Itu Mas Haidar bilang ke hakim, Mas Haidar dipecut 80 kali. Terus gimana dong biar bisa sah persaksiannya? Mas Haidar pas melihat itu teman kelihatannya lagi zina, dari balik selimut belum tahu tuh posisinya gimana. Mas Haidar harus cari dulu 3 orang yang soleh, 3 orang yang nggak terkenal sebagai gibahers, yang nggak terkenal tukang fitnah, yang selalu menjaga sholat, selalu menjaga puasa 5 waktu, puasa Ramadan dan sholat 5 waktu, selalu menjaga Islamnya, nggak suka maksiat, dosa besar terang-terangan. Harus cari 3 orang itu. Selain Mas Haidar juga harus gitu tentunya, ya. Jadi Mas Haidarnya harus soleh, nggak pernah ngelakuin dosa besar terang-terangan, jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan cari 3 orang yang sama-sama soleh juga, kayak gitu kualitasnya. Terus Mas Haidar harus ngomong ke mereka bertiga, aku melihat temanku zina, yuk kita jadi saksi zinanya. Nah jadi 4 orang harus datang. Pas 4 datang, nggak cukup melihat dari balik jendela, tapi harus ngebuka selimutnya. Dan pas ngebuka selimutnya, posisinya harus jelas, pulpennya ada di dalam tutupnya. Kalau misalnya posisinya, mau sekali lagi kalau bisa dibayangin, apalagi ini Ramadan, karena saya penting untuk menjelaskan dengan detail. Kalau nggak detail takutnya jadi salah paham. Itu melihatnya harus benar, posisinya harus memang seperti itu. Pulpen masuk ke tutupnya. Kalau posisinya nggak jelas, atau pas kita buka selimutnya ternyata mereka langsung memisahkan diri, lalu kita lapor dalam kondisi kita nggak ngelihat langsung pulpennya, maka kita yang berat itu malah dipecut 80 kali. Kira-kira susah nggak syarat untuk dihukumnya? Susah banget. Maka kalau kalian melihat ada orang yang dihukum dengan cara dirajam atau dipecut, itu tuh mereka sendiri yang ngaku. Karena mereka merasa berdosa, mereka datang ke hakim kemudian ingin disucikan dari dosa. Mereka udah siap. Jadi yang dirajam dan dipecut itu mereka emang siap menerima hukuman itu. Ustaz, kalau orang terlanjur zina tapi nggak ngaku gimana Ustaz? Kalau mereka taubat, menutupi aib mereka sah, nggak perlu dirajam, nggak perlu dipecut, nggak perlu. Tapi bagi orang yang dikhawatirkan taubatnya tuh jatuh lagi, udah taubat dari zina jatuh lagi, taubat dari zina jatuh lagi, maka mereka disarankan untuk lapor ke hakim untuk disucikan dari dosanya, untuk jadi efek jerah. Karena secara psikologi juga itu orang dari Polandia atau dari mana, mereka menemukan terapi bagi orang yang emang udah gila seks, yaitu dengan cara dipukul pakai rotan 100 kali.
Masya Allah, itu yang bisa membuat mereka jadi berkurang nafsu yang liarnya gitu. Masya Allah. Ini ada cerita di Arab Saudi ya. TKI sama aja ya, tenaga kerja wanita Indonesia TKWI ya gitu ya. Itu pergi ke Arab Saudi untuk jadi pembantu rumah tangga. Di sana zina sama tuannya. Si ibu-ibu ini kan polos, dia gak terlalu paham Islam secara detail. Yang dia tahu zina itu dosa. Lapor ibu-ibunya ke hakim di Arab Saudi. Pak Hakim, saya zina. Itu hakimnya bingung. Kalau ini dirajam ibu ini, nanti akan ada hubungan yang clash antara Indonesia dengan Arab kan. Dan kita tahu kalau kita pribadi yang zina mau lapor, itu lapornya harus 4 kali. Saya zina, ulang dulu. Balik lagi lapor lagi, saya zina, ulang dulu. Sampai 4 kali ngakunya. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali belum sah. Ibu ini ngaku, Pak Hakim saya zina. Mas Hakim ngobrol gimana orang luar negeri nih, orang Indonesia nih. Kalau kita hukum gak enak nih. Ini udah disuruh pulang dulu ibu-ibunya. Balik lagi terus lapor lagi. Pak Hakim, saya zina. Terus hakimnya ngomong-ngomong, udah sok pulang dulu. Ketiga kalinya ngomong lagi, Pak Hakim, saya zina. Wah, kalau sekali lagi dirajam ini. Pas sudah pulang yang 3 kalinya, ditanya sama Ustadz, Ibu tahu kan zina dosa besar? Tahu. Ibu udah tahu hukuman apa kalau orang zina setelah nikah terus dia zina, hukumannya apa, Bu? Enggak, belum tahu. Ibu dilempar batu sampai mati, ibu dirajam. Astagfirullah, baru tahu. Akhirnya yang keempatnya lapor ke hakim, Pak Hakim, saya gak zina kok. Gitu. Kalau yang keempat jadi bohong. Tapi lihat, ini penting karena Nabi SAW baru menerima persaksian dari 4 orang atau si pelakunya ngaku harus 4 kali ngaku. Beda kalau kasus pemerkosaan ya. Kalau pemerkosaan itu lain lagi babnya. Tapi kalau kasus perzinahan yang suka sama suka harus 4 saksi. Atau dirinya sendirian tapi ngakunya 4 kali. Ini penting karena sekarang kaum muslimin kondisi imannya adalah mengkritisi agamanya sendiri. Kalau mengkritisi oknum ustadz yang salah, bagus. Ada ustadz ngakunya keturunan Nabi SAW, tapi ketemu sama cewek-cewek cantik-cantik disalamin tangannya. Ya harus kritis sama ustadz. Karena ustadz bukan Nabi SAW, kita kritis. Kalian pun ke saya kritis, kalau saya nyampein kesalahan kritis. Tapi dengan adat tentunya. Tapi kalau ke Islamnya, ajaran Islamnya, Quran dan hadisnya, kita kritis, kita murtad dari Islam. Karena kita meragukan Allah, kita mengkritisi Allah, gak boleh. Nah teman-teman, back to story tentang bagaimana ahli ibadah ini 60 tahun ibadah, kemudian ketemu sama pelacur, 6 malam zina. Pas mau ketahuan, mau dirajam. Karena ini syariatnya syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia mau dirajam sama orang-orang. Pas mau dirajam, kabur ke sebuah rumah. Nyampe rumah, dia kalau nggak salah dalam teks Athar Ibnu Mas'ud ini, sahih ya Athar ini atau hadis maudhu'nya, dia 3 hari tuh di rumah berlindung dari kejaran orang-orang. Setelah 3 hari berlindung, dia mungkin udah lapar banget, dia dapat roti. Bayangin 3 hari 3 malam kan dia nggak makan, lapar, dia dapat roti. Kalau kalian 3 hari 3 malam nggak makan, dapat roti, diapain tuh roti? Gak usah ditanya lagi, udah jelas itu. Langsung one hit telan, bukan one hit kill lagi, one hit swallow langsung gitu. Kita langsung telan dulu 1 roti. Tapi ketika dia mau makan, di kanan dan kirinya ada orang yang lagi kelaparan banget. Akhirnya dia gak tega melihat orang yang di kanan dan kiri kelaparan, dia belah jadi 2, kasih ke yang kanan, kasih yang kiri setengah ewang. Habis itu setelah ngasih dia mati, teman-teman, mati doang. Dan di hari kiamat, kata Abdullah bin Mas'ud, sekali lagi ini adalah athar. Athar itu artinya hadis, ucapan sahabat Nabi SAW. Tapi kalau sahabat Nabi SAW udah berbicara tentang akhirat, pasti itu beliau dapatnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat tuh nggak mungkin ngomong-ngomong tentang akhirat ngasal. Gak kayak Ustadz zaman now yang berbicara tentang hari kiamat ngasal-ngasalan gitu ya. Tengah Ramadan 2020 akan muncul dukhon. Makanya kita harus lari ke gunung.
di gunung nunggu dukun gak ada tenang untuk kabut. Ya, itu berbicara tentang hari kiamat, itu berbicara tentang hal yang gaib. Kita kalau ngasal kita dosanya besar. Nah, sahabat Nabi ini SAW mengatakan bahwasanya si orang ini di hari kiamat sama Allah dihisab dan ditimbang amalnya, dosa dan pahalanya ditimbang. 60 tahun ibadah dengan zina 6 malam ditimbang, dan ternyata dosa zinahnya lebih berat sehingga dia harus masuk neraka. Harus masuk neraka. Tapi amal terakhirnya ternyata belum dihitung. Allah hendak meng-highlight, hendak memperlihatkan betapa luar biasanya amal yang dilakukan ikhlas karena Allah dan penuh dengan kasih sayang dari isi hati yang dalam. Maka yang amal terakhir yaitu ngasih roti setengah ke orang yang lapar kanan kiri, itu ditimbang dan ternyata itu berat, dan akhirnya dia lebih berat amal solehnya dan akhirnya masuk surga. Hitungan matematikanya gimana sih Ustaz? Kayaknya gimana ya, bingung ya. 60 tahun ibadah kalah sama zina 6 malam, tapi ngasih roti setengah-setengah itu lebih berat dari dosa zina. Hitungannya gimana? Ya emang gak ada hitungan yang valid di hari kiamat. Maksudnya gak ada hitungan yang bisa kita konversikan ke matematika dalam masalah amal soleh itu, gak bisa. Tapi yang dihitung oleh Allah adalah ikhlasnya, niatnya yang mendalam, itu yang bakalan dinilai berat. Dan ini kita membahas dakwah dengan ikhlas atau amal soleh secara umum dengan ikhlas. Keikhlasan akan membuat amal yang kecil menjadi super besar pahalanya, dan ketidakikhlasan akan membuat amal yang besar hancur. Dan kita harus pahami konsep ikhlas, oke? Mas, siapa mas? Akbar. Mas Akbar SMA mana dulu? SMA Bandung Sari Jati ya? Masya Allah, angkatan berapa tuh? Oh 21, berarti masih anak muda ya. Saya isi ceramah terakhir itu 2017 di sana. Oke Mas Akbar, kalau misalnya saya mau nanya tentang ini, sholat wajib ya, yang 5 waktu dengan amal sunnah, besar mana pahalanya? Sholat wajib itu betul ya. Kalau secara umum amalan yang wajib dengan yang sunnah itu lebih besar yang wajib pahalanya. Sekarang kalau misalnya ada orang yang ibadah, dia mengharapkan surga, itu ikhlas gak? Dan takut sama neraka, ikhlas gak? Enggak. Jadi kalau saya ibadah karena mengharap surga, saya masuk neraka dong, karena saya gak ikhlas. Menurut aku pakai WH aku biasa. Dengan mengharap surga berarti gak ikhlas, kurang ikhlas. Saya tahu jawaban Mas ini tuh pingin bilang ikhlas tapi pamrih, pingin bilang gak ikhlas tapi bingung juga. Bukankah kita surga tuh boleh gitu ya? Gini teman-teman, ini emang konsep yang banyak disalahpahami oleh banyak orang karena sangat disayangkan sebagian ustaz pun ikut mempopulerkan ini. Yaitu apa? Jangan harap surga, jangan takut sama neraka. Itu pamrih tahu. Kita ibadah hanya karena Allah, ikhlas mencari ridhonya dan cintanya. Teman-teman, siapapun ustaz, ingat ya tadi ya, kalau Quran dan hadis boleh kita kritisi nggak? Nggak boleh. Kalau hadis kita kritisinya sanadnya, ya sanadnya. Bukan isi hadis. Kalau hadisnya udah sahih dan pemahamannya udah benar, nggak boleh kita kritisi lagi hadisnya. Bisa kafir kita. Begitupun ayat Quran. Tapi kalau ustaz boleh dikritisi nggak? Boleh. Islam keren, bukan ajaran mengkultuskan ustaz. Ustaz manusia, bisa benar bisa salah. Tapi ayat Quran dan hadis nggak mungkin bisa salah. Selama ayat Qurannya tafsirnya udah benar, hadisnya sahih dan tafsirnya benar, nggak mungkin salah, titik. Itu suci, udah nggak mungkin salah. Tapi ustaz yang menyampaikan bisa benar bisa salah. Nah, dalam kasus bolehkah ibadah mengharapkan surga dan takut neraka, saya pernah mendengar bahkan sering, jangan, karena itu pamrih kepada Allah.
Gak boleh. Bahkan yang paling ekstrim ada yang ngomong kayak gini, mana orang-orang yang ibadah karena takut neraka? Nih gue bawa ember mau banjur api neraka, dan gue bawa sapu ingin menyapu surga, agar orang-orang ibadah hanya karena Allah saja dan tidak takut kepada neraka dan tidak berharap surga. Mari kita baca ayat Quran. Mari kita dengerin ayat-ayat Quran. Ini Allah yang langsung berfirman. Kalian tinggal pilih antara Allah yang berfirman dan juga pemahamannya disepakati ulama, atau ustadz yang ngomong dari perasaannya sendiri. Tinggal pilih. Tadi ustadz ada yang ngomong cuman mengharap ridho Allah, surga, jangan mengharap surga, jangan takut neraka. Tapi apa kata Allah coba? Satu, surah Ali Imran, Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Bergegaslah kalian kepada surga Allah, kepada ampunan dari Allah dan surga. Di surah Al-Hadid, surah 57. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lomba mendapatkan ampunan dari Allah dan surga. Di surah Az-Zumar, Dzalikal yukhawifu Allahu bihi 'ibadah, ya ibadi fattaqun. Allah menakut-nakuti hambanya dengan neraka. Maka wahai hamba-hambaku, takutlah kepadaku, takutlah kepada siksaku, yaitu neraka. Allah berfirman di surah Al-Furqan tentang hamba Allah yang paling spesial, Ibadur Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang spesial adalah mereka yang tunduk rendah hati di hadapan Allah. Dan juga di ayat-ayat berikutnya, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka jahannam. Takut sama neraka jahannam. Para ulama sepakat, kecuali yang gak sepakat ya, mayoritas ulama sepakat bahwasanya beribadah kepada Allah karena takut surga, takut neraka dan ingin surga itu adalah termasuk keikhlasan. Termasuk keikhlasan. Walaupun surga itu sendiri adalah nikmat yang gak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan bisa melihat Allah, bisa bertemu dengan Allah secara langsung, itu tuh lebih besar daripada nikmat surga. Tapi ngarepin surga itu bukan boleh lagi, tapi harus. Itu perintah dari Allah. Terus gimana Ustaz dengan konsep, kok jadinya pamrih sih kita ke Allah? Nah ini dia yang harus kita pahami. Allah beda dengan makhluk. Kalau misalnya Mas Leo, betul ya? Mas Leo misalnya saya baru dikasih uang sama Jeff Bezos 1 triliun. Kira-kira Mas Leo mau minta dari saya berapa? Oh jangan bilang 1 triliun, kurang ajar itu ya, habis ya. Mau minta berapa Mas Leo? 500 miliar, aduh terlalu kurang ajar itu juga. Terlalu banyak. Yang aku dikit dari berapa? 10 juta terlalu sedikit, terlalu tawadu. 1 miliar oke, 1 per milnya ya. Oke, Mas Leo minta 1 miliar dari saya. Kalau Mas Leo teman dekat saya nggak akan keberatan ngasih. Masih ada 999 M. Tapi kalau Mas Leo minta 1 miliar pertama, terus minta lagi, saya paling bisa sabarnya sampai 4-5 kali doang ngasih. Setelah itu saya greget, kok mintain terus sih? Manusia makin diminta makin gak senang, tapi Allah kalau makin diminta makin senang. Dari situ aja konsepnya udah beda. Kalau kita pamrih ke manusia itu gak baik. Tapi kalau kita pamrih ke Allah, mengharap balasan dari Allah, Allah makin senang. Yang gak ikhlas itu adalah kalau kita harap duniawi. Itu yang para ulama ingatkan. Kadang-kadang inilah yang orang-orang banyak terkecoh. Jadi kalau kita ibadah, harapin cinta Allah, ridho Allah, ampunan Allah, surga Allah, takut dari neraka Allah, itu semua masuk ke dalam cakupan apa? Ikhlas. Yang gak ikhlas itu kalau kita beribadah kepada Allah, tapi kita dominan di niat duniawi, itu yang gak ikhlas. Contoh, orang puasa, kenapa orang puasa? Lagi pingin six pack. Dulunya dia six pack, lalu gara-gara dia bulking udah gede, abis itu pas puasa, mumpung puasa defisit kalori, kesempatan buat balikin six pack lagi. Itu gak ikhlas. Tapi Ustaz jujur aja, saya sering loh Ustaz sholat duha ingin dilancarkan rezeki,
terus puasa biar sehat dan sebagainya. Jadi itu sia-sia ibadahnya ya Ustaz. Nah kalau niat duniawinya itu hanya sekunder doang, ini masih aman. Saya niat puasa karena Allah, karena cinta Allah, karena ingin dapat pahala dari Allah, tapi ada niat ingin diet juga, maka itu aman, nggak dosa. Tapi kalau niat karena duniawinya yang dominan, maka itu nggak ikhlas dan balasannya neraka. Saya ulang kesimpulannya, di sini rata-rata nggak nyata karena kalian otaknya encer-encer kan, masya Allah ya. Tahu encer dapat materi langsung cair langsung semua ya. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau ibadah karena mengharapkan akhirat, baik cinta Allah, ridha Allah, surga, takut dari neraka, itu semua ikhlas atau bukan? Ikhlas. Kenapa? Karena pamrih ke Allah itu beda dengan pamrih ke manusia. Makin kita pamrih ke Allah untuk yang akhirat, Allah makin senang. Tapi kalau manusia nggak akan senang. Adapun yang termasuk gak ikhlas adalah kalau kita ibadah ritual, tapi dominannya untuk niat duniawi, dominannya. Nah itu yang gak ikhlas, itu nggak boleh. Adapun kalau duniawinya gak dominan, gak apa-apa. Misalnya kalian tahajud, doa ingin surga, takut dari neraka, ingin ampunan Allah, ingin hidayah Allah, ingin juga kelancaran rezeki, gak apa-apa itu. Karena yang dominan kita tetap akhirat. Ya, makanya dalam doa satu jagat ada yang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, terus wa fil akhirati hasanah, terus wa qina adzabannar. Duniawinya kita cuma minta satu ya, tapi akhiratnya kita minta dua. Atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, akhirat. Wa qina adzabannar, akhirat juga. Bisa dipahami nih? Oke, saya lagi. Mengharap duniawi atas ibadah kita boleh apa enggak? Boleh selama tidak dominan. Adapun mengharap akhirat boleh apa enggak? Boleh, itulah ikhlas. Ustaz ini perasaan kalau di poin nomor 4, iya, tapi inilah yang paling penting, harusnya disimpannya di nomor 1 sebenarnya ya untuk yang tadi. Oke teman-teman, jadi semoga udah bisa paham teman-teman di sini bahwasanya niat untuk akhirat itu penting. Dalam masalah dakwah, orang yang ikhlas akan beda dengan orang yang gak ikhlas. Dan ingat ya, ikhlas itu bukan berarti gak ngarep duniawi. Ngarep duniawi itu adalah sesuatu yang wajar, dan itu boleh selama tidak dominan. Makanya Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya fee, sebaik-baiknya gaji, bayaran, duit, apa job yang paling halal, yang paling berkah, kata Nabi SAW? Yang fee-nya paling keren, paling berkah. Ada yang tahu apa? Mas dari pesantren tahu? Belum tahu. Sebaik-baiknya fee, bayaran upah adalah fee dari mengajarkan Al-Quran. Maka orang yang bilang ngajarin Quran kok netapin tarif, kalian coba ke Tarki, Mahdis, pokoknya komunitas-komunitas pengajar Quran itu ada fee bayaran. Terus kalian bilang itu gak ikhlas, maka kalian keliru besar. Karena Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya bayaran adalah dari para pengajar Al-Quran. Itu halal, itu berkah. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri tahu ngebacain Al-Fatihah doang. Ada orang kena kepala kampung, kena binatang yang beracun, kejelengking, kalajengking, ada kena kalajengking, digigit. Terus para dokter disuruh ngobatin, gak ada yang bisa. Itu mau mati tuh kepala desa. Langsung nyuruh Abu Sa'id Al-Khudri, tolong sembuhin, tolong obati saya. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri membacakan Al-Fatihah dalam rangka untuk meruqyah dari racun. Itu bisa, asal kita bacanya dengan tajwid yang benar, penghayatan dan keyakinan. Ya, dibacain Al-Fatihah, sembuh. Dan tarifnya berapa? 120 ekor kambing. Rupiahkan 240 juta. Cuma bacain Al-Fatihah doang, sembuh 240 juta. Pas datang para sahabat bingung. Sebagian bilang, kamu kok ngebacain Al-Fatihah rupiah minta bayaran? Ini kurang baik. Saya mau gak mau menerima bayaran ini. Lapor dulu ke Nabi SAW. Dan ternyata oleh Nabi SAW dibolehin, gak ada masalah. Nah jadi ingat, bukan ikhlas itu bukan berarti gak ngarepin duniawi sama sekali. Tapi ikhlas itu selama yang akhirat menjadi yang dominan daripada duniawinya. Bisa dipahami ya. Kalian kalau ngedakwahin teman, ada harapan gak temannya dapat hidayah? Ada.
Setelah dapat hidayah, apa yang terjadi sama kalian dengan teman? Hubungan semakin dekat, iya nggak? Hubungan yang makin dekat dengan teman itu harapan duniawi atau akhirat? Duniawi. Kalau harapan dapat hidayah itu harapan akhirat. Harapan dapat pahala jariah itu akhirat. Tapi harapan dia jadi dekat sama kita, jadi nyaman kalau ngobrol itu duniawi bukan? Duniawi. Boleh nggak? Boleh. Konsepnya kita harus rubah, oke? Saya ulang biar kalian paham baik-baik. Ikhlas adalah mengharapkan ridho Allah, cinta Allah, segala sesuatu yang sifatnya akhirat atau ukhrawi, betul. Kalau mengharap duniawi dalam amal soleh kita boleh atau enggak? Boleh. Ini lemes bisa nih, udah ada AC enak. Saya kemarin ngisi di Jakarta, bro. Depok, Jakarta, ngisi kajian. AC-nya mati atau minim banget, di sini lumayan dingin, enak adem. Tapi di Jakarta pada cenghar gitu, padahal kajiannya habis dulu nih Gunadarma. Kata udah di aula lantai atas panas, tapi anak-anaknya masih bisa konsen. Bisa semangat, kalian harus lebih konsen. Saya melihat kalian ini konsennya bisa dibilang 99% lah. Kalian kelihatan antusias. Tapi pas saya nanya suaranya kayak koi bisa. Orang Sunda, orang Sunda terkenal lemes, harus diwajari. Dan saya lebih senang sebenarnya saya ngisi di Jakarta, di sebuah kota teman-teman. Itu mah asli beda banget ya akhlaknya. Emang mungkin orang sana terkenal tegas gitu. Saya kalau lagi ngisi ceramah kan kalau di Bandung, di daerah-daerah Sunda, Pangandaran gitu, Ustaz silakan naik ke atas mimbar gitu. Pas ngisi di sebuah planet teman-teman, itu pas mau ceramah asli tablik akbar SMP, maaf ini intermezzo gitu. Lagi tablik akbar SMP, saya dipanggil untuk ke atas mimbar atau ke atas panggung stage itu ceramah. Gimana coba manggilnya? Ustaz naik. Asli sama ya Allah, kalau lagi ngisi ceramah di planet itu, yang saya cari siapa teman-teman, dosen atau guru dari Bandung yang orang Sunda gitu. Dan pas ketemu sama orang Sunda, alhamdulillah ketemunya sama-sama lemes gitu ya. Asli ke Bandung saya rada-rada gitu. Saya nggak nyebut planet mana ya. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Oke, ulang, putus semangat ya. Kalau mengharap akhirat itu ikhlas bukan? Ikhlas. Kalau mengharap duniawi atas ibadah kita boleh nggak? Boleh. Selama tidak dominan. Kita ikhlas. Paham jadi konsepnya gitu. Kalau sampai kalian bilang guru agama kok digaji, dosen-dosen yang ngajar di sini nggak boleh dapat gaji kalau gitu. Karena itu nggak ikhlas tuh. Nah tapi konsepnya salah. Alhamdulillahnya Nabi kita SAW mengajarkan lewat hadis ayat Quran di mana kita jadi tahu konsep ikhlas itu apa. Bukan gak ngarepin duniawi sama sekali, boleh duniawi, tapi jangan dominan. Dan duniawi ini yang halal. Kalau duniawi yang haram itu gak ikhlas. Contoh apa duniawi yang haram? Kita lagi sholat, ingin dipuji. Apa itu namanya? Ria. Kalau ria itu haram. Walaupun cuma 1%. Nabi kita SAW bersabda, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit doang sama ria itu syirik. Jadi kalau kalian misalnya ngajar, ingin dapat fee, ngajar Islam ingin dapat fee, selama itu niatnya bukan dominan halal. Tapi kalau niatnya dominan, neraka jahanam tempatnya, ingat. Kalau niatnya ingin dapat fulus adalah dominan jahanam itu neraka. Tapi kalau niatnya cuma niat sekunder, yang intinya ingin ngasih jadi jalan hidayah buat orang-orang, itu boleh, masih boleh. Tapi kalau saya ngajar kalian misalnya, terus saya ingin biar kalian muji saya, itu jahanam tempatnya. Jadi kalau duniawinya yang haram gak boleh sedikit pun. Tapi kalau duniawi yang halal boleh selama tidak dominan di hati. Itulah konsep ikhlas. Sekarang gimana sih cara dakwah di era digital, di Digimon apa? Digitalization gitu. Jadi gini teman-teman ya. Pembahasan ikhlas saya rasa udah terlalu panjang. Jadi sekarang mari kita lanjut. Oke. Jadi kalian harus tahu zaman kita dan zaman dulu itu beda ya. Kalau orang dulu, orang yang bisa jadi pengaruh untuk masyarakat hanyalah orang yang fasih, hanya orang yang orator. Kalian coba, kalau ada teman kalian ngomong di depan orang banyak, tapi ngomongnya lepoy, nggak semangat, matanya kesini terus, kalian akan antusias ngedengerinnya nggak jujur? Paling 3 menit juga udah main handphone lagi. Tapi kalau ada teman-teman yang dia orator, selain orator dia juga jago ngejokes, tahan 1 jam kita ngedengerin. Zaman dulu kayak gitu.
untuk mempengaruhi orang banyak itu susah. Karena orang yang sama Allah dikasih skill speech yang bagus hanya sedikit. Dan kalian harus tahu ya, keberanian dalam speech itu dominannya bukan karena latihan, tapi itu turunan. Saya lagi, orang kalau lagi ngomong di depan orang banyak, dia jelas, jernih, public speakingnya bagus, itu bukan dilatih mayoritasnya. Mayoritasnya adalah karena turunan. Makanya kalau ada orang yang kok dia ngomongin gak enak banget, jangan disalahin. Karena memang public speaking itu dominannya adalah karena keturunan. Sebagaimana Thabit bin Qais, para ulama menjelaskan Thabit bin Qais ini fasih, dia orator, dia keren selamanya karena dia turunan dari ayah atau dari kakeknya. Adapun public speaking yang dilatih, tapi kalian akan ngerasain beda antara yang public speaking karena turunan dan extrovert. Oke. Apa orang-orang yang paling gak bisa public speaking, yang kerjaannya cuma ngelamun seharian, dia bisa jadi orang yang sangat berpengaruh di dunia lewat jempolnya. Paham itu baiknya? Dulu saat orang susah. Kebayang kalau sekarang ada orang gak bisa ngomong, dia maksudnya ngomongnya gak enakan, tiba-tiba datang di depan orang banyak, oi, injak Quran yuk, baledok langsung datang rajam dia. Tapi sekarang orang-orang yang public speakingnya bagus, kemudian kalau public speakingnya bagus, itu bisa kayak gitu mempengaruhi orang yang injak Quran itu bisa. Tapi sekarang orang-orang yang nggak berani ngomong di depan orang banyak, pakai ngetik dengan bahasa yang menarik, itu bisa ngajak orang untuk akhirnya injak Quran. Dan saya udah pernah ceritakan waktu di masjid itu, kakak saya sendiri, Ustaz kok gibah? Kan saya udah ngasih tahu ini bukan gibah yang diharamkan. Gibah yang halal itu ada 6. Salah satunya menggibahi pelaku maksiat terang-terangan itu halal. Kalian ketemu teman, dia lagi nonton video haram di kamar sendirian, itu haram kalian cerita ke teman yang lain tentang aib dan dosa dia. Tapi ada teman kita yang pacaran terang-terangan public di Instastory, halal kita gibahi. Sepakat ulama. Jadi menggibahi pelaku maksiat terang-terangan itu halal. Maka saya menggibahi kakak saya. Kalian masih ingat bagaimana yang kemarin ikut kajian di masjid tahun lalu? Kakak saya dulunya sering ikut kajian itikaf di Masjid Darul Tauhid Al-Agi, sama-sama masuk pesantren East Preston Islamic College di Melbourne, di Australia. Saya pas di sana taubat sama Allah dibimbing. Dulunya kan saya jauh banget dari Islam gara-gara PS. Tahu PS kan? Play Shyphone. PS1 saya error gara-gara saya sehari main 5, 6, 7 jam ya. Akhirnya PS1 saya error, rusak. Sedih, cuma alhamdulillah dengan rusaknya PS1 saya jadi bisa hijrah ke PS2 teman-teman gitu. Dan itu kakak saya bener-bener gak terlalu gaul secara lisan tuh gak banyak ngomong, dia pendiam. Tapi surfing lewat internet, wah dia liar banget. Masuk ke website orang-orang pencari Tuhan. Padahal dia kan udah Islam, tapi dia masuk ke website searching tentang pencari Tuhan. Apa yang terjadi tahu? Ini greget banget. Pulang dari Australia, dia jadi semakin jauh dari Islam, sholat semakin lalai, pokoknya semakin jauh aja dari Islam. Saya ingatkan ini bukan gibah yang diharamkan, sehingga kalian gak usah takut. Tutup telinga lagi puasa mesti batal. Gak apa-apa. Ini ilmu dan ini gibah yang diperbolehkan ya. Kakak saya pulang ke Indonesia, sholat jadi jalan, durhaka orang tua, minum miras. Pas minum miras tadi ingetin, kenapa kamu minum miras? Jawabannya keren, karena dia orang yang dulunya paham agama. Jawabannya gini, miras itu diharamkan kalau memabukkan. Saya mau minum mirasnya dikit-dikit, jadi nggak mabuk. Saya katanya astagfirullahaladzim. Nggak gitu konsepnya. Kalau miras mau kita minum 1 tetes tetap haram. Miras kita masukin ke makanan, bikin suike apa namanya, makanan kita pakai rum, walaupun sedikit walaupun buah tetap haram, itu nggak boleh. Nah itu teman-teman, kakak saya jadi jauh dari Islam tahun 2007 datang. Puncaknya 2010 ketika saya pulang dari sholat isya, kakak saya, mama, ibu, bapak, kakak, adik lagi di ruang tamu. Saya pulang dari masjid, kaget, kok lagi tegang gini. Saya nanya, kenapa mah? Oh bilang, dek,
Mas Fauzi udah murtad dari Islam. Celup, apa? Murtad? Saya bilang, Mas, benar murtad dari Islam? Iya, kata dia. Masuk agama mana? Saya nggak milih agama apapun. Oh, berarti apa? Ateis. Ternyata bukan ateis. Dan ateis itu orang yang paling gak masuk akalnya. Kalian nemu handphone di tengah jalan, pertanyaan yang paling pertama muncul di otak apa? Mereknya apa? Berapa kalian? iPhone bukan? Dasar kalian materialistis banget. Itu punya siapa tuh handphone? Iya, kan yang pertama kali muncul tuh punya siapa tuh handphone? Masa alam semesta nggak punya pencipta? Jadi dia bukan ateis, dia mengakui ada Tuhan, bahkan dia meyakini Tuhan Allah. Tapi kok bisa sampai dia bikin postingan di Facebook? Has anyone of you ever stepped and urinated on the holy book? I have done it. Lo pernah gak mencium dan ninjau Quran? Saya pernah. Kok berani? Dan jawabannya saya sama anak-anak ITB, murid-murid saya pada ngecat di kolom komentar, matau gitu. Kok berani kamu sampai kayak gitu? Jawabannya begitu simpel. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Saya Maha Kecil. Buat apa Allah yang Maha Agung peduliin saya yang sangat kecil ini? Oh, Tuhan hanya akan peduli sama urusannya sendiri. Hamba peduli sama urusannya sendiri. Jadi manusia gak usah terlalu mikirin tentang Tuhan. Yang penting jadi manusia yang baik. Makanya orang-orang agnostik keluar statement terkenal yang kadang kita ikut-ikutan. Hati-hati. Humanity above religion. Hati-hati, ini statement kekafiran. Gak boleh kalian bilang humanity above religion kecuali kalau gini. Boleh kalau gini mah. Humanity above religion except Islam. Ternyata nanti bahasa Inggris harus Google Translate semua ya. Soalnya pada mendengarnya tapi kok udah jawab, saya jadi ragu gini. Ada jurusan bahasa Inggrisnya kan kegiatan. Oh tadi itu dosen bahasa Inggris ya. Pak DPM ya, oke. Jadi gak boleh kalian bilang kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan itu di atas semua agama. Wah, hati-hati. Gak boleh ngomong gitu kecuali kalau kita ngomongnya nilai-nilai kemanusiaan di atas seluruh agama kecuali Islam. Karena nilai Islam di atas seluruh nilai-nilai yang ada di alam semesta ini. Nilai kemanusiaan, Islam mengajarkan nilai kemanusiaan yang paling tinggi. Islam mengajarkan nilai toleransi yang paling tinggi. Jadi gitu, gak boleh kita ngomong kemanusiaan di atas semua agama. Akhirnya kita bilang gak usah masuk Islam kok, yang penting kita baik. Itu statement agnostik itu. Kakak saya sekarang agnostik. Kakak saya di tahun 2010 itu ngaku kalau dia murtad dari Islam dan dia menjadi agnostik. Dan setelah dia jadi agnostik, harinya melesat tinggi, dia jadi makin sukses, gajinya pun puluhan juta per bulan padahal usia masih 21 tahunan. Apa nama istilahnya kalau orang suka maksiat tapi dapat nikmat? Istidraj. Itu yang terjadi dengan kakak saya. Istidraj. Kiranya enak ya hidup dalam kekafirannya, bebas, gak ada aturan halal haram. Jadi orang Islam gak enak, mau pacaran gak boleh, mau makan babi gak boleh. Padahal Allah ketika mengharamkan sesuatu, melarang sesuatu karena Allah sayang sama kita. Allah tahu bahayanya terhadap fisik dan psikis kita. Makanya Allah larang. Allah haramkan babi. Allah tahu bahaya fisik untuk babi kalau kita makan. Allah larang miras. Allah tahu bahaya yang akan ditimbulkan dari fisik, bahaya fisik maupun bahaya psikis. Judi, bahaya psikisnya Allah tahu, makanya Allah haramkan. Allah baik ketika melarang. Dan selain itu ketika Allah melarang sesuatu, di satu sisi Allah menghalalkan puluhan kali lipatnya. Coba sebutin binatang yang terkenal haram dimakan cuma apa? Babi, walaupun bukan cuma babi ya, kucing kan haram dimakan, kucing, hamster, kelelawar itu haram. Tapi yang paling terkenal babi kan, babi yang haram dimakan. Tapi Allah menggantikan yang halal. Berapa spesies binatang yang halal tahu? Coba di laut ada berapa spesies makhluk? Yang suka mantis? Dasar wibu, kalian tobat itu mantis sudah gambarnya jelek-jelek, akhwat-akhwatnya gak pada duduk aurat, akhwat Oke, itu teman-teman di laut itu berapa juta spesies, semuanya halal tanpa terkecuali. Silakan sebut apapun binatang yang di laut, ular laut, babi laut, kalau ada silakannya singa laut, kalau singa laut tidak ada. Pokoknya semua binatang laut itu halal, termasuk ikan yang paling beracun di muka bumi itu halal, asal racunnya bisa dihilangin. Kan ada ikan yang super beracun, tapi chef dari Jepang bisa ngilangin racunnya, itu jadi halal. Nah, ketika Allah haramkan sesuatu, sebagai gantinya Allah halalkan banyak hal yang lainnya.
Itu kakak saya kan udah tercuci otaknya, dia lebih memilih murtad, kiranya enak tapi taunya hatinya sempit, gak bahagia. Udah murtadin enak malah gak bahagia. Akhirnya 10 tahun kemurtadan, dia mulai ingin nyari agama lagi untuk menenteramkan hatinya. Dia pilih agama A, B, C, D, gak ada yang cocok. Terus habis itu tahun 2017 dia ngedengerin sebuah syair Islam. Kemudian dia tersentuh, nangis, dan dia mulai baca Quran dengan terjemahannya, tersentuh. 2 tahun kemudian, tahun 2019, alhamdulillah syahadat lagi di Masjid Al-Qur'an UPI. Alhamdulillah, masuk Islam lagi. Sekarang ya, dari gimana efek dari pengaruh dunia digital, medsos terutama, orang yang gak bisa nyebarin kesesatan zaman dulu sekarang bisa. Bahkan konten-konten di TikTok banyak banget orang-orang yang gak berilmu bikin konten dibumbu-bumbui dengan dalil-dalil Islam, kemudian misleading dalilnya, salah penafsiran, ini menyesatkan. 3 waktu yang mana sangat Allah murkai kalau kita mandi padanya. Setelah maghrib, sebelum apa. Nggak ada waktu yang diharapkan untuk mandi. Bahkan secara medis saja nggak valid, itu bahayanya. Viral, tidak boleh mandi dalam 3 waktu ini. Sebelum maghrib, kalau misalnya setelah maghrib, terus setelah isya sama apa gitu. Saya nanya, kalau junub sebelum maghrib gimana? Jadi nggak boleh mandi gitu. Ngaco ini semua, itu masih penting. Kalau sekarang nyebarin konten-konten yang sifatnya kekafiran itu juga sangat mudah. Ingat teman-teman, dalam masalah kekafiran, cara kita jadi murtad gimana sih? Bukan beda keyakinan doang. Murtad itu bukan cuma berubah keyakinan. Kebanyakan orang awam ngira murtad itu berubah keyakinan. Sampai ada orang yang kemarin viral di TikTok tahun-tahun lalu, dia murtad dari Islam, terus sebelum murtad dia sholat perpisahan dulu kepada Allah. Dan itu sholatnya sambil nangis-nangis gitu ya. Dia sholat kelihatan khusyuk banget, dan itu captionnya, ya Allah ini adalah sholat yang terakhir, maafkan aku ya Allah karena aku mau murtad. Sebelum kamu lakuin ini juga kamu udah murtad. Dengan bikin konten maafkan aku murtad ya Allah, itu udah murtad. Dia ngira murtad itu baru terjadi ketika dia udah memproklamasikan perpindahan keyakinannya. Adapun kalau misalnya saya rencana mau murtadnya minggu depan deh, dia merasa selama 7 hari ke depannya belum murtad. Dalam Islam, murtad itu bukan masalah rubah keyakinan doang. Murtad itu bisa karena 3 hal. Karena keyakinan, karena ucapan, karena perbuatan. Yang bisa ngasih contoh. Apa contohnya murtad karena perbuatan? Mas Haidar bisa ngasih contoh? Enggak, ada yang bisa? Tadi saya udah kasih contoh. Nginjek Quran sengaja. Kalian bilang Quran ini firman Allah, aku sangat memuliakan Quran, terus kalian nginjek Quran, murtad otomatis. Walaupun masih meyakini saya Islam, saya yakin, tapi nginjek Quran ini datang dengan otomatis. Sujud ke patung, itu hati-hati. Yang kontes-kontes para wibu tuh yang sujud sembah kepada cosplayer, itu hati-hati. Sujud kepada selain Allah itu kekafiran akbar. Ustaz, kalau dulu Nabi Yusuf kan ada sujud tuh kakak-kakaknya, beda tipe sujud. Bukan sujud nyembah, beda. Itu syariat terdahulu, saya nggak mau bahas panjang lebar. Tapi yang jelas orang bisa murtad karena pindah keyakinan dia. Begitupun orang bisa murtad karena ucapan, walaupun hatinya tidak meyakininya. Contoh, yang SMA nggak mau Jumatan di sekolah, ini izin ke satpam biar bisa cepat keluar dari sekolah. Izinnya tuh gimana? Pak, saya non muslim. Emang ngomong kayak gitu udah murtad teman-teman. Walaupun hatinya masih meyakini dia Islam, tapi statement dia udah statement kekafiran. Hati-hati, sekarang menyebarkan konten kekafiran di medsos itu sangat mudah. Maka ketika udah banyak kekafiran lewat medsos, kita harus counter dong. Itu yang kita bahas sekarang kan. Gimana cara mengcounternya? Materi inti justru malah sedikit ya, karena saya lebih pentingin tentang bagaimana kondisi, bagaimana cara ikhlas dan sebagainya. Apa itu ikhlas ya? Sekarang secara konten intinya yaitu bagaimana cara nyebarinnya, saya mau simpel aja. Kalau kalian orang yang sudah berilmu, ilmu di sini maksudnya ilmu Islam, kalian paham ilmu Islam mendalam, Quran, hadis kalian paham secara detail,
pemahamannya pun kalian udah benar-benar paham di antara para ulama, maka di situ kalian silahkan bikin konten terus nyebarin. Tapi kalau kalian bukan orang yang benar-benar paham, takut nantinya malah misleading, kalian tahu ayat Quran tapi pemahamannya salah, maka kalian punya dua pilihan. Pilihan pertama, kalian tetap bikin konten kalian sendiri, konten kalian pribadi, tapi minta ustadz yang benar-benar paham untuk bisa mengkritisi konten kalian sebelum kalian publish. Paham? Itu cara pertama kalau emang kalian ingin jadi content creator tetap, walaupun secara ilmu masih belum terlalu bagus, tapi tetap bisa minta ke ustadz tolong jadi ikut bimbing intens saya untuk kalau saya postingan tolong dikritisi ustadz yang salah-salahnya nanti saya perbaiki sebelum saya post. Mantap, boleh. Tetap kalian boleh jadi content creator seperti itu, bagus. Atau kedua, kalau kalian nggak mau capek, tinggal share postingan ustadz yang memang secara keilmuan bagus. Kita tinggal share aja. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi bikin konten. Tinggal pilih itu aja. Sambil kalian terus belajar agar nggak salah. Nah sekarang problemnya adalah content creator banyak yang nggak kerjasama dengan ustadz. Akhirnya misleadingnya banyak, sangat-sangat misleading. Nantinya malah jadi counter attack kepada kaum muslimin. Sebagai contoh aja teman-teman ya, terkenal di TikTok, tapi nggak perlu disebut ya. Walaupun boleh menggibahi orang yang melakukan maksiat terang-terangan kan boleh, apalagi misleading. Ada TikTokers terkenal, dia bisa dibilang pendakwah, tapi bukan ustadz ya. Dia bilang gini, itu orang-orang yang suka sama artis Korea itu semuanya murtad, karena mencintai orang kafir adalah kekafiran. Wah, akhirnya para army ya yang suka JKT48, bukan saya pun nggak tahu ya begitu JKT48 apa ya? Itu mah orang Indo ya, orang Jakarta ya. Apa yang itu? Oh BTS, sudah BTS-nya. JKT. Orang yang suka BTS kafir semua. Nah, bahaya banget kalau gitu. Mencintai orang kafir itu ada 3 tipe. Pertama, mencintai orang kafir karena agamanya, karena kekafirannya. Ini kafir kita. Misalnya saya mencintai dulu ada Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson dan sebagainya. Saya mencintai mereka karena kekafiran mereka. Saya murtad dari Islam, betul. Setuju dengan konten dia. Tapi kalau mencintai orang kafir karena sisi manusiawi, sebagai manusia ke manusia yang lainnya. Misalnya saya, Bang Dodo, Cristiano Ronaldo kan masih non-muslim ya, belum masuk Islam kan. Saya cinta ke Bang Dodo dari sisi manusia ke manusia. Misalnya gini, Bang Dodo kecelakaan, akhirnya kakinya potong, terkilir, akhirnya engselnya itu mensol gitu. Nah pokoknya gitulah, kakinya tuh jadi pindah posisi, dislocation ya namanya teh. Nah, dislokasi itu kakinya itu saya jadi kasihan Bang Dodo. Rasa cinta saya, rasa kasihan saya ke Bang Dodo itu rasa kasihan sifatnya duniawi. Boleh kepada sesama non-muslim, kepada orang non-muslim boleh nggak ada masalah. Tapi kalau cintanya karena duniawinya, karena gantengnya, karena kayanya, karena terkenalnya, dari situlah ada sisi keharaman, itu haram. Tapi haramnya nggak sampai memurtadkan. Harus ada rinciannya. Sekarang kalau di generalisasi semua yang cinta BTS semuanya murtad. Lucunya orang yang ngomong kayak gitu teh para pecinta Naruto. Dan kita tahu Naruto agamanya apa? Animasi gak punya agama, iya, tapi pemilik yang pembuatnya. Lihat dari sisi kontennya, jurus-jurus Naruto kafir kabeh nih. Edo Tensei no Jutsu punya si Orochimaru, itu kan ya Allah. Itu kan kekafiran. Hidupnya orang mati jurus Dajjal. Kalau kamu bilang pecinta BTS semuanya kafir, pecinta Naruto kafir semua dong. Nah makanya itu orang-orang yang bikin konten gitu kan salah, tanpa ada rincian. Akhirnya malah kontraproduktif kepada umat Islam. Akhirnya kiranya para dai tukang kafir-kafirin. Kan gak gitu. Kita mengkafirkan orang yang memang kafir, atau orang Islam yang melakukan pembatal keislaman, itu kafir. Tapi kalau ada orang-orang Islam yang melakukan suatu perbuatan yang salah, yang dosa, tapi bukan dosa-dosa pembatal Islam, ya jangan dikafirin. Seenaknya aja mengkafir-kafirkan orang Islam itu bahaya, dosa itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itu simpelnya pembahasannya di era digital gini, gimana jangan asal-asalan bikin konten. Kalian cuma punya 2 pilihan.
3 sih. Pilihan pertama, kalian ingin jadi content creator tapi masih minim ilmu, minta ke Ustadz untuk jadi pembimbing. Sehingga setiap kali mau post, minta Ustadz ini untuk ngasih koreksi. Itu cara pertama, dan ini bagus ya. Karena saya tahu banyak content creator yang ingin terkenal karena ada sisi duniawi yang bisa dia dapatkan, seperti misalnya AdSense, ya, uang dari itu. Murid saya itu YouTubers 200.000 subscribernya dan sebulan dapat 14 juta dari YouTube. Sedikit sih 14 juta ya, nggak terlalu banyak. Tapi nanti harus dibahas juga dari sisi hukumnya AdSense itu halal nggak sih? Itu juga harus dibahas. Karena murid saya yang YouTuber ini, dia udah ngumpulin dalam sekitar 4 bulan tuh 3 bulan dapat 40 juta dari YouTube. Dia nggak mau pakai uangnya sama sekali karena takut nggak halal. Akhirnya dia kasihin semuanya ke saya. Ustaz, ini Arizal 40 juta ini untuk Arizal bagi-bagiin ke orang miskin. Tolong bersihkan uang saya nggak mau uang ini dari YouTube, saya nggak berani ngambil, takutnya ada yang nggak halalnya gitu ya. Saya jelasin tentang hukum. Nanti yang mau nanya nanti pas saya tanya jawab aja, oke, jangan salah. Tapi intinya dia nggak mau nerima uang dari YouTube. Pas saya nanya balik, kamu 40 juta ini 14 juta per bulan kok dikasih semua ke orang miskin, disucikan semua, dibersihkan semua. Nggak mau ngambil sedikit pun, enggak, saya udah cukup dengan pendapatan saya. Emang kamu pendapatannya dari mana? Terus cerita dikit. Arizal ingat gak dulu pas saya bisnis, saya tuh pakai software bajakan. Pas saya nanya ke Arizal di Instagram, Arizal boleh gak sih kita bisnis pakai software bajakan? Jadi misalnya bikin apa, tapi penunjangnya pakai software bajakan. Saya bilang, gak boleh, software bajakan itu haram. Walaupun software itu punya orang kafir, tapi kita sebagai umat Islam gak boleh kita pakai bajakan karena itu piracy. Akhirnya setelah Rizal bilang haram pakai software bajakan, saya rubah pakai software original lah. Duit saya habis untuk beli software original, tapi pas saya udah pakai software original, bisnis saya maju melesat sehingga setahun saya dapat 2,7 miliar. Masya Allah, pantesan 40 juta dibuang gitu ya. 2,7 miliar dapat dari bisnis halalnya. Nah, kembali jadi itu yang pertama kali ya. Kalau mau jadi content creator karena alasan-alasan duniawi, selain karena ingin dakwah juga tentunya. Ya, tadi saya udah bilang ya, boleh niat duniawi selama itu niat sekunder. Kalian pasti kan punya ustadz pembimbing biar nggak salah. Kedua, kalau kalian nggak mau ambil pusing, udah kalian follow atau siapa ustadz yang kalian yakini keilmuannya mantap secara Quran, hadis, pemahaman ulamanya udah pas, udah bagus, kelihatan banget. Kalian follow dan sering-sering nge-share postingan tersebut, kalian dapat pahala besar. Ketiga, kaliannya terus fokus belajar Islam. Nanti kalian juga bisa jadi ustadz dan ustadzah yang bisa mengajarkan ilmu dengan benar, tidak disendiri lagi, insya Allah. Itu sepertinya 4 poin sudah saya sampaikan semua, gak terasa udah 70 menit. Oke. Ya, sepertinya udah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan saya boleh request kan kalian yang punya Instagram, buka dong Instagramnya, yang di follow gitu. Oke kan. Sekarang buka aplikasi Instagram ya. Kemudian setelah buka aplikasi Instagram, ya silakan follow Abu Takeru 0. Yang udah mau follow, yang belum ya follow. Yang udah mau follow yang gak usah follow lagi. Yang belum follow silakan follow Abu Takeru 0. Mas Haidar juga harus follow. Masuk moderator enggak ya? Oke. Abu Takeru angka 0 ya. Okay. Abu Takeru 0 di Instagram. Oke, alhamdulillah. Oke, siap. Silakan yang punya pertanyaan saya kembalikan ke Mas Haidar. Mungkin mau di Syukur Ustaz atas tadi materinya yang mulai tadi dari tentang keikhlasan ya, tadi materinya yang cerita tentang ahli ibadah itu yang 60 tahun dia beribadah, lalu karena zina selama 6 hari akhirnya dia tidak diterima ibadahnya selama 6 tahun itu. Tapi justru karena dia saat itu kan memberikan roti kepada orang yang bisa dibilang kurang mampu kepada kanan dirinya, akhirnya dia diterima amalnya itu yang zina selama 6 hari yang mengalahkan 60 tahun ibadahnya itu akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu. Lalu sampai tadi materi juga tentang kekafiran juga yang kita ikut tadi apa saja sih 3 hal yang membuat orang kafir itu. Orang bisa murtad karena keyakinan, pindah keyakinan. Bisa juga kafir karena ucapan. Misalnya dia mengucapkan kalimat kekafiran seperti saya mau murtad gitu.
Atau saya bilang saya utang minggu depan, itu ngomong kayak gitu udah utang. Ketiga, perbuatan seperti minjem Quran, sujud ke patung gitu ya. Nah itu murtad juga. Jadi bisa karena keyakinan pindah, bisa karena ucapan secara kekafiran, bisa karena perbuatan kekafiran gitu ya. Ada juga yang kenapa zaman sekarang itu saya lihat itu Islam, orang Islam banyak yang mengkafirkan sama Islam, tetapi justru kepada umat agama lain itu mereka berteriak yang paling toleransi gitu. Mungkin bisa ada yang mau bertanya mungkin dari panitia atau dari peserta. Insya Allah. Ini ya, sekarang kan yang akhwat dulu satu di sini ya. Sok boleh? Mungkin bisa perkenalan dulu sebelum bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz Ahmad Al-Heru. Ya. Nama saya Nadia, saya panitia dari Widya Kami Islami Festival. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang manusia yang dimana kita itu tidak bisa lepas dari maksiat Ustaz? Jadi maksiat taubat, dan dimana kita itu gak bisa gitu lepas dari itu. Dan bagaimana jikalau kita taubat tapi maksiat lagi, taubat tapi maksiat lagi, apakah taubat kita diterima Ustaz? Dan bagaimana kiat kita supaya tidak mendekati maksiat tersebut? Terima kasih. Ini pertanyaannya saya akan akhirkan jawabannya karena bagus banget. Ini cocok untuk renungan dan ini penting. Banyak orang yang nggak paham tentang konsep taubat, insya Allah. Nanti saya akan bahas ya 5 menit sebelum itu. Nanti ya sampai jam berapa saya dapat waktunya? Ya nanti pokoknya 5 menit sebelum habis waktu saya harus membahas pertanyaan ini insya Allah. Sampai jam 3 oke siap. Makasih ya Teh. Ingat ya Bapak itu bisa saya lupa nanti mbaknya nangis gitu ya. Oke. Silakan yang lain mau nanya boleh kesini dulu biar dekat ya ke Mas yang itu. Jauh-jauh gitu. Silakan Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan saya Husain Yahya. Saya selaku panitia dari Widya Kami Islami Festival. Mohon maaf Ustaz sebelumnya pertanyaan saya agak keluar dari tema. Tadi gini, kalau semisal ada seorang itu Ustaz punya utang dari berlangganan kartu itu gimana? Jadi misalkan Ini aib pribadi atau aib teman ini? Ada teman ini. mungkin ada gitu. Semoga Jadi kita misalkan diberi misalkan kan kuota itu habis, terus si pihak kartu itu menawarkan peminjaman sebesar Rp5.000 atau Rp10.000, terus kita menerima pinjaman tersebut dan si pulsa kita itu menjadi minus, jadi misalkan minus 5.000, minus 10.000 gitu. Jadi terus pas kita mau membayar utang tersebut, si kartunya itu hilang. Nah, bagaimana kita membayar utang tersebut? Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skip dulu ya. Kenapa? Karena teman-teman gini ya. Contoh nih, misalnya contoh ya. Saya dititipin uang 1 miliar. Coba sekarang saya ingin kalian semua konsen aja. Saya dititipin uang 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ada orang dititipin ke saya uang 1 juta rupiah untuk dikasihkan ke orang miskin. Paham? Oke. Kemudian saya kasih ke orang miskin 990.000. Adapun 10.000-nya saya ambil inisiatif fee buat saya. Saya mau nanya, 10.000 itu halal atau enggak? Haram. Korupsi itu. 10.000 ya. Ini 1 juta. Tadi saya mau 1 juta ini. 1 juta saya kasih ke orang miskinnya 990.000. 10.000 saya inisiatif ambil ya. Itu nanti buat biaya transport deh. Inisiatif gitu.
Itu 10.000 haram. Walaupun cuma 10.000 haram. Sekarang saya dititipin sama murid saya 1 miliar rupiah untuk dikasihkan ke orang miskin. Nanti 1 miliar ya. Lalu ada orang miskin namanya Ahmad misalnya. Saya kasih ke Ahmad 1 miliar. Cireng. Lalu 1 miliar ini jadi milik Ahmad. Setelah uang 1 miliar jadi milik Ahmad dan milik dia, saya bilang, Mat, saya ingin jual dong rumah saya seharga 900 juta. Saya dulu beli rumah saya 400 juta, terus saya sekarang pengen jual 900 juta. Oh kan lagi punya uang 1 miliar, mau nggak membeli rumah saya 900 juta? Terus Ahmad bilang, boleh. Saya untung berapa tuh? 500 juta ya? 500 juta? Halal atau enggak? Halal. Tadi 10.000 doang tapi haram akadnya, sekarang 500 juta tapi halal akadnya. Jadi masalah halal haram bukan masalah kecil besarnya, tapi masalah akadnya bener atau enggak. Bisa paham ya? Karena itu hati-hati teman-teman. Panitia misalnya kampus ngasih dana misalnya 50 juta. Itu berarti dananya adalah dana amanah. Dana amanah. Dana amanah gak boleh kita hianat walaupun hanya 100 rupiah, gak boleh. Dana amanah harus. Kenapa? Karena ini saya kejadian gitu. Waktu di sebuah kota ngisi ceramah ya, itu panitia dapat dana sekitar 150 juta. Kenapa saya tahu? Ada cerita yang agak panjangnya, kenapa saya bisa tahu? Sekitar 75 juta. Dan itu buat acara cuma sekitar 25 jutaan. Lalu sisanya gimana? Masuk ke kantong panitia. Kalau akadnya akad ijarah, silakan ambil tuh sisanya. Tapi kalau akadnya adalah dana amanah kampus, maka kalau ada sisa harus dikembalikan ke kampus. Kalau dipakai buat makan-makan itu uang haram, masuk jahanam gara-gara itu. Saya sering ingetin gini. Makanya panitia harus paham nih akadnya. Kalau belum paham, makanya harus ada ustadz yang bisa membimbing kalian. Jangan asal dalam masalah akad. Saya bisa dapat profit yang gede tapi pakai cara yang halal. Misalnya pakai cara tadi, orang kirim ke saya 1 miliar, saya kasih semuanya ke orang di sini 1 miliar full ke dia. Setelah itu jadi milik dia, saya minta, bisa nggak kamu beli rumah saya? Atau misalnya pakai cara lain, saya pengen ngajarin kamu nih agama nih 2 jam, tapi tarif saya kayak Abu Said Al-Khudri ya. Masih ingat Abu Said Al-Khudri tadi rupiah berapa tarifnya? 120 kami. Saya ingin ngajarin kamu agama 2 jam tapi tarifnya 250 juta ya. Terus dia bilang, oke boleh. Halal nggak 250 juta buat saya? Halal. Padahal saya gede loh pendapatannya tapi halal akadnya, maka halal buat saya. Tapi kalau tadi 10.000 saya produksi itu haram. Kenapa saya perlu ngingetin ini teman-teman? Karena masalah akad itu penting. Apa bedanya nikah sama zina? Wong perbuatannya sama persis. Cuma beda akad. Cuma beda akad doang. Makanya kalau dalam masalah akad yang tadi, kalau saya belum paham gambarannya secara utuh, saya belum berani ngejawab takut salah. Karena kalau saya ngejawabnya salah, saya masuk neraka. Ya, sebenarnya itu akadnya mungkin simpel kalau ditanya kok ustadz-ustadz yang emang ahli ekonomi syariah sangat simpel. Tapi tadi saya belum bisa terlalu konsen untuk masalah kartunya ya. Masalah kartu terus hilang kayak gitu itu harus gimana? Tapi saya mau ngasih kasus yang simpel aja, kasus yang simpel. Kalau kalian minjem barang terus barangnya hilang, apakah barang tersebut harus dikembalikan sama persis atau boleh dengan yang lebih bagus? Boleh dengan yang lebih bagus. Boleh itu kalau barang. Kalau barang. Tapi kalau duit, kalian minjem duit 10 juta, maka kembalikannya harus 9 juta, 10 juta lagi. Walaupun udah ada inflasi, tetap kalian harus kembalikannya 10 juta. Gak boleh lebih. Nah jadi sekali lagi pertanyaan Mas, maaf saya nggak bisa jawab karena ini terlalu berat buat saya. Saya basicnya bukan di ekonomi syariah, karena itu adalah, kalian tahu pernah dengar Libya nggak? Libya, itu kampus Libya yang ada satu kelas isinya kurang lebih 40 orang di ekonomi syariah, yang lulus cuma 4, sisanya nggak lanjut saking beratnya pelajaran tentang ekonomi syariah itu berat banget. Tapi saya sarankan, ini kalau mau saya nanya tadi bisa tanya ke di Instagram, ada namanya Ustaz Ahmad Suryana. Beliau ahli banget. Saya juga kalau misalnya ada yang nggak tahu pertanyaan tentang ekonomi syariah, saya suruh kumpulin sampai misalnya 20 pertanyaan, kemudian saya privat sama beliau gitu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan terjawab.
enggak jawab, enggak ada, cuma mudah-mudahan itu Ustaz Ahmad Suryana sangat paham dalam masalah ini. Oke, sekarang Mas yang di belakang. Semoga nggak ditanya tentang ekonomi syariah lagi, saya nggak kuat kalau itu. Kalau dalam masalah akidah, insya Allah tafsir Quran saya insya Allah bisa sangat menjelaskan dengan rinci. Cowok kerasa di suaranya nggak usah nunggu mikrofonnya. Tapi udah ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua jari jaraknya biar nggak terlalu berlebihan. Izin Pak Ustaz, perkenalkan nama saya Arifat Rahman dari Stikes Kudiluhur Cimahi. Masya Allah. Izin bertanya Pak Ustaz tentang dakwah ya, kan tadi menjelaskan tentang dakwah. Dakwah kan menyeru ya Pak Ustaz. Nah, pertanyaannya, kadang kan ketika kita mendapatkan dakwah, mendapatkan suatu penyeru dari seseorang gitu ya, untuk kan menyuruhnya ke hal yang baik gitu ya Pak Ustaz. Terus kadang juga ketika dapat dakwah di Reels IG gitu kan, terkadang tersadarkan gitu. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, ketika saya sadar dengan dari IG gitu ya, misal saya terlalu jauh mungkin tiba-tiba di IGT mendukung untuk menyadarkan saya kembali gitu. Nah pertanyaan saya, bagaimana gitu cara saya bisa terpelihara setelah mendapatkan dakwah tersebut gitu? Harus seperti apa gitu? Jadi kalau misalnya ada, kadang saya juga bingung gitu ketika saya terdakwahi, Iman naik, terus iman turun lagi ya? Ya kadang turun lagi. Nah untuk menjaga itu, saya itu harus punya apa gitu Pak Ustaz? Apakah harus punya tempat yang baik atau circle yang baik dan lain sebagainya? Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ustadz yang salahnya adalah punya istri segera supaya ada yang bisa menopang keimanan, tapi itu nggak menjamin. Bisa jadi ketika nikah malah dapat yang makin membuat imannya drop ya. Dan ini pertanyaannya mirip sama yang Mbak tadi, cuman kalau Mbak lebih spesifik ke taubat, kalau ini lebih spesifik ke menjaga amal soleh. Ada satu amal yang disepakati ulama, ini amal salah satu yang terbaik untuk menjaga iman. Acungan tangan yang hafal surah Al-Fatihah. Kemudian apa? Astagfirullah. Sama terjemahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hands down. Teman-teman, salah satu yang paling bisa menjaga kita di atas keistiqomahan adalah sholat yang khusyuk. Percaya deh, ngebahas sholat yang khusyuk itu udah banyak di mana-mana Ustadz menyampaikan teori. Sebenarnya prakteknya simpel kalau kita mau. Saya nyampein ceramah tentang sholat khusyuk ini, percaya atau enggak kalau ditotalin itu udah lebih dari 1 juta audiens yang saya ceramah tentang ini dari tahun 2016. Kalau ditotalin dari semua jemaah dakwah yang saya pernah kunjungi dari tabligh akbar dan sebagainya, ada sekitar 1 juta orang yang saya sampaikan tentang masalah sholat khusyuk. Tapi yang ngamalin cuma dikit. Saya kalau ngasih ceramah kayak gini, seminar atau tabligh akbar atau apa kayak, ketika ngasih tahu tentang sholat khusyuk biasanya nggak ada efek. Tapi ketika saya nyampainya 4 mata mas gini. Pas nyampainya 4 mata, cuma 2an sama murid saya, itu langsung dia nerima. Maksudnya gimana sih? Ini teman-teman, saya paling senang salah satunya itu kalau ngedakwah itu seorang face to face. Jadi cuma 2an doang. Karena walaupun capek, kebaik kalau sekarang misalnya ada sekitar 50 orang, saya selama langsung ilmu transfer 50 orang. Tapi kalau satu-satu kan berarti harus 50 kali ya saya ngelakuin. Tapi biasanya kalau cuma satu persatu itu lebih kena. Dan biasanya kalau saya nyampaikan materi ini satu persatu tuh langsung kena, langsung diamalin. Tapi saya nggak mungkin bisa satu persatu ke kalian, apalagi ke Ahmad nggak mungkin. Maka saya ingin nyampaikan ini secara publik, tapi saya berharap kalian mau ngamalin ini. Ini penting. Ini salah satu yang menjaga saya dari pertama kali Allah bimbing di Australia taubat sampai sekarang. Saya mungkin terjatuh ke dosa lagi, bangkit lagi, jatuh lagi.
Tapi apa yang bikin saya tetap untuk berada di atas ketaatan? Walaupun saya banyak maksiat, tapi saya tetap gak mau ninggalin sholat 5 waktu, gak mau ninggalin amal-amal soleh. Ini poin penting banget, yaitu sholat yang khusyuk. Dan sholat yang khusyuk itu secara teori simpel 3. Pertama, pastikan toharoh kita benar. 2, pastikan kita berjuang untuk selalu menjaga sholat 5 waktu. 3, pahami yang dibaca. Itu aja. Masalah toharoh, apa yang harus kita titik beratkan baik ikhwan maupun akhwat nih. Ikhwan dulu deh, yang masih suka kencing sambil berdiri. Tobat. Kencing sambil berdiri emang gak haram. Tapi masalahnya gini, kalau kalian kencing sambil berdiri aja, kalau jarak dari keluarnya air kencing sampai WC itu jauh, misalnya 1 meter, itu bakalan nyiprat lagi. Walaupun nyipratnya gak akan 1 meter ke atas lagi, karena kan ada gaya gravitasi yang besarnya 9,8 meter per second kuadrat. Wah, apal gitu ya. Kalian kalau kencing sambil berdiri, itu cipratnya bakalan balik lagi, bro. Bahkan tadi kalau kalian mau cobain praktekin, coba pas lagi mandi, gak pakai baju, gak pakai celana, kencing sambil berdiri, rasakan cipratannya sampai mana. Biasanya sampai ke lutut, bahkan sampai ke paha kadang-kadang. Kebayang gak sih kalau kalian kencing, kalau lagi pakai celana dalam kondisi berdiri, seperti itulah ciprat sampai ke celana, sampai ke lutut, sampai ke paha. Dan kita sholat dengan pakaian itu gak sah. Ini penyebab gak khusyuk pertama gara-gara toharoh. Makanya saya sering ingetin banget. Kalau kalian main ke rumah saya, saya punya bikin WC berdiri, tapi benar-benar saya yang desain WC berdiri yang paling aman. Jadi nggak mungkin kena cipratan, yaitu si temboknya tinggi banget. Jadi ketika kita kencing, air kencingnya nggak mungkin bisa nyiprat balik ke celana, itu pasti aman. Dan WC berdiri yang aman kayak itu jarang, karena yang desain WC berdiri rata-rata itu kalau di urinoir, ya, apa namanya tempat kencing berdiri namanya? Urinoir ya, itu rata-rata nggak ada sekat kacanya. Kalau kita kencing nyiprat tuh, kalau yang ada kacanya itu aman insya Allah. Nah kalian hati-hati yang cowok yang masih suka kencing sambil berdiri, itu kena cipratan gak sah. Ini penyebab gak khusyuk pertama. Kedua, sholatnya gak 5 waktu, ya gimana mau khusyuk? Ada orang yang bilang saya mau sholat 5 waktu tapi belum bisa khusyuk. Ya kalau gak sholat 5 waktu gak mungkin bisa khusyuk. Sholat dulu yang 5 waktu walaupun belum bisa khusyuk. Yang penting kamu udah istiqomah ngelakuin yang wajib. Ketiga, nah ini dia yang paling indah, bacaan sholat ini sebagai penutup ya teman-teman. Dan ini dijawab pertanyaan Mbak yang tadi pertama. Please kalau lagi sholat bacaannya yang pelan. Kalau kalian lagi jadi makmum juga pelan aja bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahin dulu di hati. Dengan namamu ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus terjemahin di hati, ingat ya, di hati. Kalau Arabnya wajib dibaca di mulut, gak boleh mingkem. You know the meaning of mingkem? Ada orang sholat kok mingkem, Allahu Akbar. Gak sah. Sholat itu harus baca, dan baca itu minimal berbisik kecil aja. Nah Arabnya, Qurannya harus kita baca berbisik kecil. Ada terjemahannya baca di hati. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih bagi Maha Penyayang, itu terjemahin. Nanti ketika kita semua bacaan sholatnya kita udah paham dan kita bisa ngerasain khusyuknya, rasain teman-teman, Allah akan bimbing kita untuk istiqomah walaupun kita jadi pemaksiat, walaupun sampai ke kasusnya dosa besar. Tapi kalau sholat masih khusyuk, Allah akan bimbing lagi. Saya punya murid yang Masya Allah, wajahnya itu teman-teman baby face. Tahu baby face? Wajah babi, kata kalian, astagfirullah. Wajah bayi itu gantengnya keterlaluan, asli. Gantengnya itu keterlaluan, putih, bersih, wah pokoknya perfect deh. Itu kalau ya cerita aja bagaimana perfect dia gitu ya. Gimana cewek-cewek gak suka sama dia, udah putih, bersih banget, ganteng, mulus. Dan dia itu kalau lagi olahraga misalnya keringetan, itu bukannya bau tapi malah halu. Gimana teman-temannya gak nyaman, gak nyaman tuh berarti nyaman gitu ya. Bagaimana mungkin temennya jadi nyaman? Pokoknya intinya temennya nyaman sama dia, yang cowok-cowok juga nyaman dekat sama dia. Ini orang kayak perfect banget secara fisik. Tapi ya tahu ya, oleh Allah dikasih keperfekan dalam masalah fisik, ujian maksiatnya masih besar. Cewek-cewek sama dia. Ini saya nggak mau gibahin karena ini dosa yang sifatnya privasi.
Jadi nggak boleh saya gibahi, tapi saya boleh menceritakannya tapi tanpa ngasih tahu siapa fulannya, nggak boleh, karena itu jadinya dosa gibah haram. Nah si fulan ini jatuh ke dosa besar, sampai ke zina juga ini. Tapi dia adalah salah satu yang masya Allah sholatnya dijaga khusyunya. Benar aja ketika sholatnya khusyuk, sholatnya pelan tenang. Ustaz tahu dari mana khusyuk? Lihat orang yang khusyuk dalam sholat itu secara fisik kelihatan asli tenangnya tuh. Pas lagi sholat bacaannya tenang, nggak buru-buru. Selain itu dia gerakannya tenang. Itu khusyuk yang asli tuh kelihatan banget. Buat kita yang nggak khusyuknya juga kita bisa menilai deh. Itu sholat tenang banget ya. Dan ketika dia mau lagi sendirian maupun lagi banyak orang, sama durasi sholatnya nggak jadi cepet. Kan sekarang ada orang yang mungkin kalau lagi banyak orang kelihatan khusyuk, coba di atas lagi sendirian sholatnya. Kalau tetap kayak gitu, itu berarti asli khusyuknya. Tapi kalau lagi sendirian super turbo speed, pas lagi banyak orang kelihatan khusyuk banget, itu palsu. Dan dia itu termasuk yang tadi, sholatnya mau lagi rame, mau ada saya, mau nggak ada saya, mau lagi rame, mau nggak ada orang, tetap sholatnya dulu tenang. Benar aja, dia jatuh kayak itu. Pacaran tuh sampai 3 kali gitu. Dan sama pacarnya udah jatuh ke dosa kayak gitu, yang sangat-sangat parah. Tapi selama dia sholatnya khusyuk dijaga, itu masya Allah, balik lagi, taubat lagi, ngaji lagi, nangis lagi. Walaupun kadang jatuh lagi, tapi balik lagi ke Allah. Iman tuh kejaga. Saya mungkin jatuh ke dosa besar, tapi masalah sholatnya waktu puasa Ramadan dan amal-amal soleh saya nggak mau ninggalin. Saya tetap berjuang untuk dakwahin orang. Dakwah kok masih kotor? Ya kalau dakwah nunggu bersih, gak akan ada orang yang dakwah kan? Dakwah tetap maju walaupun kita masih banyak maksiat. Tapi kita sambil berjuang memperbaiki diri. Itu yang bikin dia tetap istiqomah. Makanya please, sholat yang khusyuk. Saya mau secara ringkas saja. Pertama Al-Fatihah, doa ruku, doa sujud. Tolong itu apalin sama terjemahannya. Dan ini untuk doa sujud, kalian kalau mau ngerekam boleh, ini pendek banget ya, ikutin semuanya ya. Kayaknya sekali 2 kali udah hafal. Ini doa sujud yang paling pendek, tapi maknanya paling dalam. Kalau kalian baca pasti bisa nangis kalau dihayatin banget. Ikutin ya. Nah, kalau mau direkam juga boleh ya. Ini boleh diamalin. Hadisnya sahih, riwayat An-Nasa'i. Dibaca sekali pas lagi sujud. Ikutin, saya baca, kalian juga ikutin ya. Allahumma gfirli. Ayo. Allahumma gfirli. Ma asrartu. Wa ma a'lamtu. Artinya, ya Allah, ampuni dosaku yang kulakukan saat aku sendirian dan yang aku lakukan terang-terangan. Itu dibaca sekali, hayati, nangis tuh teman-teman. Sahih itu. Ustaz kok beda sih? Ustaz aliran mana? Nabi ngajarin sampai sekitar 8 doa sujud sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibanyakin? Kenapa banyak doanya? Biar kita variasi, jadi gak bosan. Apa itu pas lagi sujud? Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampuni dosaku yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Kalau dihayati bisa nangis kita. Pas baca Al-Fatihah lagi baca Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Terus kita ingat di hari kiamat kita akan dihisab. Takut itu. Pas lagi baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kita tuh minta, ya Allah, aku masih pacaran, aku pengen tobat, aku pernah zina, aku pengen tobat, aku pernah mabuk, aku pengen tobat. Itu terangkum dalam kata ihdinas siratal mustaqim. Problemnya kita jarang gitu bacanya pelan. Kalau kalian lagi sholat berjamaah sama imam, nanti nih lihat aja sholat asar. Kalau imamnya rata-rata imam, kalau lagi sholat 2 asar tuh cepet. Pernah gak ngerasain kalian belum baca Al-Fatihah beres sudah ruku? Pernah? Sering mungkin. Kalem aja. Walaupun gak beres gak apa-apa. Ustaz, dalam mazhab Syafi'i wajib baca Al-Fatihah. Emang saya juga ngikutin pendapat mazhab Syafi'i. Cuman ente gak kelar belum mazhab Syafi'inya. Di dalam mazhab Syafi'i kalau kita lagi sholat yang sir, yang imamnya bacanya gak dikerasin, kita ngebaca dengan tenang dan imam kecepatannya lebih cepat dari kita, maka kita walaupun gak habis Al-Fatihah tetap kehitungnya sah, karena kita disamakan dengan hukum masbuk. Kita disamakan hukumnya dengan para masbuk, sehingga walaupun gak habis Al-Fatihah gak apa-apa, tetap sah. Coba nanti sholat asar kalian bacanya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Terus pas ayat keempatnya, Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan
tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Baru ihdinas siratal mustaqim, imam udah takbir Allahu Akbar, langsung aja ikut ruku, sah sholatnya walaupun belum habis Al-Fatihah. Ya nggak satu kalau imamnya bacaannya udah super slow, misalnya Al-Fatihahnya udah 3 menit gitu. Tapi kita nggak beres Al-Fatihah ya, itu kita harus memberesin Al-Fatihah itu kita. Tapi rata-rata nggak gitu. Rata-rata imam tuh kalau yang dikasih bacaannya maghrib tuh Bismillahirrahmanirrahim, biasanya 50 detik Al-Fatihah. Tapi pas rakaat 3-4 yang nggak dikasih cuma 20 detik. Nah kalau gitu kan berarti ada perbedaan kecepatan tuh imam antara yang dikerasin dengan yang dikecilin. Kalau emang bacaan ketika dikecilinnya cepat, maka kita nggak harus ngejar, tenang aja bacaannya. Durasi kita, temponya kayak bacaan si imam ketika lagi dikerasin aja, slow aja. Baru Maliki Yaumiddin, imam udah ruku, ikut ruku. Itu dalam mazhab Syafi'i gitu. Jadi yang ngaku mazhab Syafi'i kalau belum kelar belajarnya pasti belum tahu pendapat ini. Jadi nggak harus habisin Al-Fatihah ya. Kalau lagi sholat bareng sama imam, yang imamnya lebih cepat dari kita, yang penting kita khusyuk, tenang, hayati. Pembahasan tentang taubat, teman-teman. Taubat itu adalah kewajiban sepanjang masa. Seseorang yang dia maksiat lalu taubat, maksiat lalu taubat, maksiat lalu taubat, selama setiap kali taubatnya dia ada rasa nyesel, maka Allah akan terus ampuni dia. Yang dari ampun itu kalau orang yang ketika istighfar dia nggak ada rasa nyesel. Dia misalnya nonton film porno, terus dia istighfar, tapi dalam istighfarnya nggak ada kesungguhan nyesel, nggak ada keinginan untuk berhenti, itu nggak diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia nonton film porno, terus habis itu dia nyesel, dia tobat, dia ya Allah kenapa aku jatuh ke dosa ini. Habis itu dia nonton lagi besoknya, terus dia nyesel lagi, dia nonton lagi, terus dia nyesel lagi. Selama setiap kali istighfar dia nyeselnya sungguh-sungguh tulus ikhlas, tapi dia jatuh lagi karena kekurangan kuat imannya, maka Allah akan apresiasi dia. Tahu apa? Bentuk apresiasi dari Allah. Ini hadis yang indah sebagai penutup. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang kasus orang yang suka maksiat, tapi dia berusaha menutupi aibnya, dia berusaha taubat, tapi dia jatuh lagi ke dosa. Apa kata Allah? Tahu teman-teman? Di hari kiamat Allah akan dekatkan seorang hamba ke hadapannya seorang diri. Cuma duaan dengan Allah. Pas udah duaan sama Allah, Allah akan tutup dia dengan hijab. Gak ada yang melihat kecuali Allah saja. Kemudian setelah duaan, Allah akan berfirman, ngingetin dosa-dosa masa lalunya. Kau pernah melakukan dosa itu? Sang hamba jujur, pernah ya Allah. Dosa yang ini, pernah ya Allah. Dosa yang ini, pernah ya Allah. Ketika hamba merasa kalau dirinya bakal masuk neraka, karena dosa-dosanya udah banyak, Allah udah dibeberin, dia udah mau di hadapan Allah, dia udah takut masuk neraka. Allah berfirman, dulu di dunia aku telah tutupi aib-aib dan dosa-dosamu, maka di hari ini aku ampuni dosamu. Allah Akbar. Indah banget hadis ini. Bayangkan kalau kita termasuk orang yang di hari kiamat Allah berfirman, dulu di dunia aku telah tutupi aib-aib dan dosa-dosamu, maka di hari ini aku ampuni dosamu. Itu adalah untuk orang-orang yang terus berjuang untuk taubat. Walaupun dia jatuh lagi, dia taubat lagi, dia jatuh lagi, dia taubat lagi. Selama setiap kali dia taubat, dia sungguh-sungguh nyeselnya, Allah akan terus ampuni dia. Jadi dari saya teman-teman, saya izin ke panitia untuk doa dulu sekarang, karena saya harus isi ceramah lagi, 2 lagi. Maka saya izin untuk menutup dengan doa. Mungkin saya nggak bisa sampai akhir banget. Jadi kalau ada yang saya harus lakukan di akhir, ini ditarik sekarang lagi. Mari kita sama-sama doa. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari kasih sayangku, kata Allah, dari ampunan Allah. Allah ampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, segala puji bagimu yang sampai detik ini masih memberi kami hidayah. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat-Mu. Segala puji bagimu ya Allah yang memberikan kepada kami mata, walaupun kami sering menggunakan mata kami untuk maksiat. Segala puji bagimu yang mengkaruniakan kepada kami tubuh, walaupun kami sering menggunakan tubuh kami untuk mengkhianati-Mu ya Allah. Namun Kau tak mencabut nikmat-nikmat-Mu.
Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Kami mohon kasih sayang-Mu. Kami mohon hidayah-Mu ya Allah. Jangan cabut hidayah-Mu dari hati kami ya Allah. Walaupun kami kotor dan penuh maksiat, ya Allah, sekotor apapun diri kami mohon jangan cabut hidayah dari hati kami ya Allah. Sekotor apapun kami, jangan biarkan kami mati dalam kondisi bermaksiat kepadamu. Jangan biarkan kami mati dalam kondisi zina. Jangan matikan kami dalam kondisi mengkhianati-Mu. Matikanlah kami dalam kondisi sujud. Matikanlah kami dalam kondisi taubatan nasuha. Matikanlah kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon siapapun yang hadir di tempat ini, bimbing hatinya untuk taubat, bimbing hatinya untuk istiqomah di atas jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah. Berikan yang terbaik pada kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Dan yang terbaik pula di akhirat kelak. Wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan teman-teman, terima kasih. Di 90 menit ini kalian bisa konsen mendengar ceramah, dan saya minta maaf kalau tadi ada kalimat yang mungkin agak vulgar yang memang harus disampaikan, karena dalam masalah perzinahan kalau nggak paham takutnya malah jadi misleading. Jadi mohon maaf kalau salah-salah kata tadi ya. Selamat ceramah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan. Mungkin dari kita ada yang mau bertanya lagi, tapi berhubung waktunya sudah mepet, kita akhiri saja. Walaupun saya sebetulnya pribadi juga ada pertanyaan, tapi saya sudah selesai. Terima kasih Ustaz. Nanti aja pakai di Instagram, atau kalau teman-teman bisa ya setiap Jumat malam itu selalu ada kajian Zoom saya rutin ya. Buat cowok yang mau langsung ke rumah boleh, nginep di rumah juga boleh. Banyak kok yang suka nginep di rumah. Buat akhwat online, jadi hybrid ya, yang di rumah cowok-cowok yang akhwat online hari Jumat jam 8.30 malam atau jam 9 kalau Ramadan itu jam 9 malam biar udah beres tarawih. Pantau aja Instagram, pokoknya setiap Jumat malam selalu ada kajian Zoom, dan itu orang-orang banyak yang rutin ngaji di situ, ada sekitar 100 orang ya yang rutin gitu kan. Kalian juga bisa nanya pertanyaan di situ insyaallah. Mungkin sekian dari saya dan kata-kata itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.